Tim Kolsa Universitas Internasional Batam. Ada 300 orang. Lalu saya ingin mendengarkan suara supporter dari tim Fisabilillah dari Universitas Riau Kepulauan. Ada 300 orang juga, lumayan. Untuk tim Kolsa dari Universitas Internasional Batam, dipersilakan untuk naik ke atas panggung dan menempati posisinya. Baik, sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah untuk kedua tim kita pada malam hari ini. Saya ingatkan kepada kedua tim untuk interupsi maksimal 3 kali. Dan waktu interupsi adalah 30 detik. Baik, kita langsung masuk ke babak yang pertama, yaitu adalah opening statement. Saya persilahkan kepada pembicara pertama dari Regu Pro. Waktu dimulai ketika Anda mulai berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang kami hormati, yang arif dan juga bijaksana, dan rekan berpikir kami dari tim kontra, hadirin sekalian yang juga saya sayangi. Perkenalkan, kami dari Universitas Internasional Batam. Saya Rizky Ramadan Anwar selaku pembicara pertama dari tim Pro. Dan di samping saya ialah rekan berpikir saya dari tim Pro. Pada mosi ini kami dari tim Afirmasi mendukung bahwa bantuan sosial masyarakat miskin perlu bersyarat. Dalam mosi ini akan kami mendefinisikannya dengan bahwasanya bansos bersyarat sebagai pemberian bantuan dari negara kepada masyarakat miskin dengan kewajiban tertentu yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup seperti kewajiban menyekolahkan anak, pemeriksaan kesehatan rutin ataupun mengikuti pelatihan kerja. Framing kami jelas, bansos bukan hanya soal memberi, tetapi soal memastikan mobilitas sosial jangka panjang. Dewan juri yang terhormat, negara kesejahteraan bukan hanya menjamin kelangsungan hidup, tetapi juga mendorong kemandirian. Keadilan sosial bukan berarti distribusi tanpa arah. Ia berarti menciptakan kesempatan agar generasi berikutnya keluar dari lingkaran kemiskinan. Dewan juri yang terhormat, program bansos bersyarat di berbagai negara menunjukkan peningkatan angka partisipasi sekolah dan akses kesehatan. Artinya, bantuan yang dikaitkan dengan kewajiban sosial menghasilkan perubahan struktural, bukan sekedar konsumsi jangka pendek. Dewan juri yang terhormat, kemiskinan sering bersifat intergenerasional tanpa intervensi yang terarah. Anak dari keluarga miskin berisiko mengulang kondisi orang tuanya. Jika bantuan diberikan tanpa mekanisme dorongan perubahan, maka negara hanya mempertahankan status quo. Dewan juri yang terhormat, anggaran negara terbatas dan harus efektif. Bantuan tanpa syarat berpotensi menciptakan ketergantungan panjang. Pendidikan dan kesehatan adalah faktor utama mobilitas sosial. Bantuan bersyarat memastikan dana publik mendorong pembangunan manusia. Kami tidak mendukung syarat yang diskriminatif ataupun berlebihan. Kami mendukung syarat yang rasional dan terukur, sistem pengawasan transparan, evaluasi berkala, efektivitas program. Dewan juri yang terhormat majelis,
Tujuan bantuan sosial bukan sekedar mengurangi penderitaan hari ini, tetapi memutus rantai kemiskinan esok hari. Salus Populis Suprema Leso, hukum tertinggi adalah untuk masyarakat. Karena itu kami mendukung mosi ini untuk masyarakat dan demi kepentingan jangka panjang. Sekian dari saya, kami sangat bangga di sini dengan lantang mendukung mosi ini. Kami tim pro, bangga menjadi tim pro. Baik, terima kasih banyak kepada pembicara pertama dari tim pro. Selanjutnya kita akan mendengarkan babak pertama opening statement yang akan disampaikan oleh pembicara pertama dari tim kontra dengan mosi Dewan ini mendukung bantuan sosial bersyarat bagi masyarakat miskin. Waktu dimulai ketika Anda mulai berbicara. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Dewan juri yang terhormat, moderator, saudara-saudaraku dari tim pro, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari tim Universitas Riau Kepulauan, kali ini kami menjadi tim kontra dalam mosi perdebatan kita kali ini. Perkenalkan, nama saya Nur Ainun, dan di sebelah saya ada Hari Rengga selaku pembicara kedua, dan di sebelah saya ada Ahmad Azari selaku pembicara ketiga. Pada kali ini kita membahas mosi tentang bantuan sosial bersyarat adalah bantuan dengan kewajiban tertentu seperti menyalurkan anak atau pemeriksaan kesehatan. Kami di sini berdiri sangat menentang mosi perdebatan kita pada hari ini. Karena secara definisi atau sudut pandang jurnalis, bantuan sosial bersyarat adalah program bantuan tunai dari pemerintah kepada masyarakat miskin atau prasejahtera dengan kewajiban tertentu yang harus dipenuhi penerima syarat seperti menyekolahkan anak, pemeriksaan kesehatan rutin, atau mengikuti program pemberdayaan. Contohnya seperti PKH, program Keluarga Harapan. Nah, pada kali ini kami menentang mosi perdebatan dengan landasan hukum. Yang pertama kami menolak syarat ini karena memberatkan. Di situ tertulis pada Undang-Undang 1945 Pasal 28H ayat 1 yang berbunyi hak atas kesejahteraan dan pelayanan kesehatan. Selain itu ada juga Undang-Undang Hak Asasi Manusia nomor 39 tahun 1999, hak atas jaminan sosial tanpa diskriminasi, prinsip non-diskriminasi dan kebijakan publik pasal 28I ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu juga kami memiliki 3 argumen landasan lagi, yaitu yang pertama, tidak semua penerima mampu memenuhi syarat karena keterbatasan akses, seperti yang saya alami ketika saya menjalani kuliah kerja nyata yang ada di Pulau Teluk Bakau. Akses untuk internet, bahkan banyak sekali orang tua yang gagap teknologi. Karena itu, tidak semua orang yang ada di Indonesia ini, terkhususnya Kota Batam, mempunyai akses internet dan juga teknologi yang mumpuni. Selain itu, yang kedua, berpotensi diskriminatif dan birokratis, yang dimana tidak efisien karena terlalu sulit. Dan selanjutnya, administrasi ini selalu jadi masalah utama untuk rakyat prasejahtera. Dan yang terakhir, karena itu bantuan sosial adalah hak dasar, bukan alat kontrol perilaku. Karena ini kami meminta Dewan Juri yang terhormat dan hadirin yang berbahagia untuk ikut berlabuh pada kami di tim kontra dan menolak keras mosi perdebatan kita pada kali ini. Dan untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh pembicara dua kami dan pembicara ketiga kami. Terima kasih. Terima kasih banyak kepada pembicara pertama dari regu kontra. Selanjutnya kita akan memasuki babak yang kedua, yaitu sesi rebuttal atau bantahan, yang dimana masing-masing regu akan saling menyampaikan sanggahan atas argumentasi yang telah disampaikan oleh pihak lawan. Untuk babak kedua, sesi pertama akan disampaikan oleh pembicara kedua dari regu pro. Waktu akan berjalan ketika Anda mulai berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Dewan juri yang kami hormati, rekan berpikir tim kontra yang kami banggakan, serta hadirin yang berbahagia. Saya Devita Artawijaya selaku pembicara kedua dari tim pro akan menyampaikan bidasan kepada tim kontra. Dewan juri yang kami hormati, perlu kita ketahui bahwa kami tidak sedang membahas apakah negara wajib membantu rakyat miskin. Itu sudah sebagai kewajiban konstitusional. Dewan juri yang kami hormati,
Mari kita maju 1-2 langkah ke depan. Bagaimana cara kita merasionalkan konsep pembagian bansos ini? Dewan juri yang kami hormati, perlu kita ketahui syarat yang dimaksud adalah hal sepele. Maksudnya seperti apa? Mari saya jelaskan lebih dalam lagi. Jika tim kontra tidak mengiyakan atau tidak menyetujui mosi ini, maka sama saja mereka menyepelekan hal kecil. Contohnya adalah bersyarat itu dimulai dari hal dasar, yaitu administrasi. Dewan juri yang kami hormati, saya akan memberikan analogi kecilnya. Kita ibaratkan Indonesia memiliki 4 juta rakyat. Mari kita fokuskan apabila 4 juta rakyat ini tidak memiliki KTP atau identitas, seolah-olah saya bisa mengakui bahwa saya adalah orang lain dan orang lain adalah saya. Itu adalah hal kecil yang disepelekan tim kontra. Perlu kita ketahui basis atau pemfokusan pembagian bansos ini adalah bagaimana pemerintah menyalurkan bansos kepada orang yang tepat, bukan orang yang memiliki motor senilai 30 juta ke atas, mobil, bahkan barang mewah lainnya. Dewan juri yang kami hormati, perlu kita ketahui, jika tidak bersyarat, lalu bagaimana hasil administrasinya dan bagaimana pemerintah tahu bahwa dia adalah orang mampu atau tidak? Dewan juri yang kami hormati, perlu kami tegaskan pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin, di mana dijelaskan dan menegaskan bahwa penanganan fakir miskin harus terencana, terarah, dan juga berkelanjutan. Dewan juri yang kami hormati, mari kita tarik data dan faktual yang ada di Indonesia pada saat ini. Dewan juri, aset sebagai faktor pengecualian, mengapa ini logis dan juga sah? Dewan juri, apakah kepemilikan mobil atau kendaraan mahal bisa mengubur tidak terima kasih, menggugurkan hak menerima bansos? Jawabannya sungguh mudah. Dari PKH dan juga BPNT atau sembako terdapat mekanisme verifikasi yang tidak bisa dibantah. Silakan. Baik, tadi ada dikatakan soal pandangan hukum undang-undang kan? Kalau begitu, apakah korelasi atau apakah argumentasi yang saudara katakan itu sejalan dengan prinsip non-diskriminasi dalam kebijakan publik, yaitu pasal 28I ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945? Jika iya, tolong jelaskan. Jika tidak, tolong jelaskan. Terima kasih. Dewan juri yang kami hormati, perdebatan Allah sendi mendengarkan. Saya belum selesai dalam penjelasan argumentasi saya, maka akan saya jawab di akhir nanti. Dewan juri yang kami hormati, aset itu adalah pengecualian. Agar apa? Agar terarah, agar bansos ini bisa merata dan tidak memandang bulu. Dewan juri yang kami hormati, berdasarkan praktik kebijakan dalam pelaksanaannya, keluarga yang memiliki kendaraan bermotor bernilai 30 juta ke atas atau memiliki kendaraan mobil tidak bisa dibagikan bansos. Karena apa? Karena masih ada rakyat Indonesia yang dimana mereka belum mendapatkan bansos secara menyeluruh. Dewan juri yang kami hormati, fokuskan kepada tujuan utama kita. Bansos, bantuan sosial ditujukan kepada masyarakat yang tidak mampu. Apabila kita memfokuskan dan tidak memberikan syarat kepada mereka, tidak terima kasih. Apabila kita tidak memberikan syarat kepada mereka, mereka bisa saja memfokuskan bahwa saya mendapatkan bansos, lalu buat apa saya bekerja? Maka dari sini muncullah mindset di mana warga-warga atau masyarakat berpikir, buat apa saya bekerja sedangkan saya telah mendapatkan bansos? Sebenarnya tujuan utama dari pembagian bansos ini apa? Agar menimbulkan rasa kemandirian masyarakat, berkembang. 5 tahun diberi bansos dari pemerintah, seharusnya bisa mereka berkembang bagaimana cara mengelola bantuan sosial yang diberikan pemerintah agar tidak menjadi kemiskinan yang berurutan. Maka dari itu, fokuslah ke utama Dewan juri, ikuti kami, karena bansos dibagikan seharusnya untuk masyarakat kurang mampu, bukan masyarakat yang mampu bahkan memiliki mobil dan motor dan mendapatkan haknya. Itu bukanlah keadilan, itu adalah suatu ketimpangan sosial yang saat ini masih banyak kita rasakan. Maka dari itu, kami sangat mensetujui bahwa bantuan sosial harus dilandaskan persyaratan walaupun dari administrasi yang kecil. Maka dari itu, berpihaklah kepada kami, bangga menjadi tim pro. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepat sekali waktunya. Terima kasih kepada pembicara kedua dari tim pro. Selanjutnya, untuk babak kedua, sesi kedua, akan disampaikan oleh pembicara kedua dari tim kontra. Waktu dimulai ketika Anda mulai berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang terhormat,
rekan debat berpikir kami dari tim Pro, dan serta pemerhati Mimbar Mahasiswa 2026. Perkenalkan, saya Hari Rangga dari tim Kontra, dan selaku pembicara kedua akan membidas dan menanggapi seluruh argumentasi dari tim Pro. Yang pertama, Dewan Juri yang terhormat, kami menolak mosi ini karena kemiskinan bukanlah kegagalan yang moral. Menjadikan bantuan bersyarat seolah-olah masyarakat miskin harus membuktikan diri sebelum dibantu. Argumentasi kami yang pokok paling pertama yaitu tentang kemiskinan bukan pilihan. Hingga saat ini saya bertanya-tanya, siapa masyarakat ingin menjadi miskin? Tidak ada, Dewan Juri yang terhormat. Maka dari itu, kemiskinan itu bukan pilihan. Kemiskinan yang dimiliki orang masyarakat karena yang pertama, akses pendidikan jauh, lalu fasilitas kesehatan yang terbatas, dan yang ketiga, transformasi mahal. Jika syarat tidak terpenuhi karena faktor struktural, apakah mereka harus kehilangan bantuan? Dan saya mengambil sedikit contoh seperti di perumahan Tembesi di tempat saya, kebetulan di situ sudah mendapatkan bantuan karena tidak memiliki kebebasan administratif, dan beberapa pemerintah yang selalu menuntut untuk memiliki administrasi yang terlalu memberatkan kepada masyarakat, dan ini menjadi faktor utama Dewan Juri yang terhormat. Hingga saat ini pemerintah beserta masyarakat tidak memiliki paradigma yang sama. Karena itu kami menolak mosi perdebatan kali ini. Lalu yang kedua, beban administratif yang tadi saya ucapkan. Bantuan bersyarat membutuhkan verifikasi, monitoring, evaluasi. Ini sangat berisiko, Dewan Juri yang terhormat. Penyalahgunaan data, diskriminasi penerima bisa mengakibatkan dari semua beban administratif. Lalu yang ketiga, stigmatisasi. Kita perlu pahami apa itu stigmatisasi. Interupsi saudaraku. Mohon tidak, terima kasih. Bantuan bersyarat bisa menciptakan stigma seolah masyarakat miskin malas dan harus dipaksa berubah. Padahal banyak dari mereka sudah bekerja keras. Interupsi, Lalu yang saudaraku. keempat, tidak, terima kasih. Lalu yang keempat, bantuan adalah hak dasar. Negara memiliki tanggung jawab konstitusional untuk Interupsi, melindungi. saudaraku. Silakan. Dewan Juri yang kami hormati, perlu kami luruskan, tim Kontra berbicara seolah bantuan sosial adalah hak yang absolut tanpa batas. Saya ingin bertanya sederhana, apakah setiap orang yang mengaku miskin otomatis diverifikasi oleh pemerintah? Dewan Juri yang kami hormati, administrasi adalah hal kecil. Jika semua orang memiliki akses untuk diberikan bansos, maka orang yang lebih kaya pun bisa mendapatkan bansos. Inilah fokus utamanya, bagaimana cara pemerintah dan cara kita semua memberikan solusi yang tepat. Sekian, terima kasih. Baik, pertanyaan yang luar biasa, dan saya akan menjawab. Hingga saat ini saya akan menjawab langsung. Dan kenapa Dewan Juri yang terhormat, Dewan Juri harus berpihak kepada kami? Karena yang pertama, jika tim Kontra mengatakan bahwa yang kaya bisa mengaku miskin, tidak. Hingga saat ini administrasi itu menjadi beban bagi para masyarakat. Yang pertama saya jelaskan, masih banyak masyarakat yang berada bisa mendapatkan bantuan sosial. Masih banyak masyarakat yang kaya bisa mendapatkan bantuan sosial. Padahal syarat dari kemiskinan itu sendiri tidak berkorelasi dengan yang namanya syarat-syarat dari miskin tersebut. Atau bantuan adalah hak dasar itu. Negara memiliki tanggung jawab konstitusional untuk melindungi warganya. Yang tadi diucapkan oleh rekan kami berpikir dari tim Pro, mengatakan bahwa itu menjadi tanggung jawab negara. Maka saya mengatakan artinya tim Pro berpihak kepada kami. Mengapa? Karena memang negara seharusnya memiliki tanggung jawab konstitusional untuk melindungi warganya. Jadi negara itu memang memiliki tanggung jawab. Para Dewan Juri yang terhormat, yang pertama kesehatan, lalu yang kedua pendidikan dan kebutuhan pangan. Dengan ini Dewan Juri yang terhormat, bantuan sosial seharusnya mengangkat martabat, bukan menguji kelayakan moral. Kami menolak bantuan bersyarat karena keadilan tidak boleh bergantung pada kemampuan memenuhi syarat administratif. Dan ini semuanya disetujui di global, para Dewan Juri yang terhormat. Yang pertama dari World Bank mencatat banyak program tanpa syarat tetap efektif menurunkan kemiskinan ekstrim. Lalu yang kedua, UNICEF. Siapa hingga saat ini yang tidak tahu UNICEF? Dewan Juri yang terhormat. UNICEF juga mendukung pendekatan perlindungan sosial yang inklusif tanpa memperberat akses masyarakat miskin. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih kepada pembicara kedua dari tim Kontra. Sudah mulai panas dan menggebu-gebu ya.
Kita akan lanjut kepada babak kedua sesi ketiga yang akan disampaikan oleh pembicara ketiga dari tim pro. Waktu dimulai ketika Anda mulai berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin Dewan Juri yang terhormat serta rekan berpikir saya dari tim kontra. Memperkenalkan diri, nama saya Al-Rahman Pramudita sebagai pembicara ketiga asal dari Universitas Internasional Batam. Mosi ini bukan tentang apakah orang miskin layak dibantu, itu tidak perlu didebatkan. Mosi ini tentang bagaimana bantuan negara dirancang agar benar-benar mengubah kondisi hidup, bukan sekedar menunda kemiskinan. Tim Pro berdiri pada satu prinsip, bantuan sosial harus menyelamatkan hari ini sekaligus memperbaiki hari esok. Bantuan sosial, di titik inilah bantuan sosial bersyarat menjadi kebijakan yang lebih efektif dan bertanggung jawab. Bansos bersyarat memutus rantai kemiskinan, bukan sekedar meringankan. Bantuan tanpa syarat memang meringankan beban jangka pendek, namun ia sering tidak menyentuh akar pada kemiskinan itu sendiri. Pendidikan rendah dan kesehatan buruk. Contoh nyata di Indonesia saat ini adalah program bantuan bersyarat yang mensyaratkan anak-anak tetap bersekolah dan ibu serta balita rutin memeriksa kesehatan telah meningkatkan angka partisipasi sekolah dan akses layanan kesehatan dasar keluarga miskin. Artinya, bantuan tidak berhenti sebagai konsumsi, melainkan investasi pada kapasitas manusia. Interupsi saudaraku. Tidak, terima kasih. Tim kontra sering mengkhawatirkan administrasi yang cukup meribetkan, namun justru syaratlah yang menciptakan akuntabilitas. Interupsi saudaraku. Terima kasih. Tanpa syarat, sulit mengukur dampak. Yang kedua, sulit mengevaluasi perubahan. Yang ketiga, dan rawan menjadi rutinitas anggaran tanpa hasil. Dan dengan syarat yang jelas, negara tahu apa yang dicapai dan setiap rupiah. Dan penerima memahami tanggung jawab Interupsi sosialnya. saudaraku. Silakan saudaraku. Tadi pembicara kedua telah mengatakan bahwa bersyarat itu adalah hal yang sepele. Terus bagaimana solusi dari kalian tentang daerah-daerah yang memiliki minim akses, apalagi internet, bahkan lampu, salah satunya di Pulau Mecan yang hanya hidup pada malam hari? Terima kasih. Dewan Juri yang terhormat, debat adalah seni untuk mendengarkan, maka saya akan jawab solusi saya nanti. Izinkan saya melanjutkan. Inti argumennya adalah bansos bersyarat bukan soal mengontrol orang miskin, melainkan memastikan bantuan menghasilkan dampak yang nyata. Kritik klasik terhadap bansos adalah ketergantungan, dan kritik ini lebih relevan pada bantuan tanpa syarat. Bantuan bersyarat itu tidak menghukum kemiskinan, tetapi mendorong partisipasi aktif para penerima. Ketika keluarga miskin menyekolahkan anaknya, menjaga kesehatan keluarganya, mereka tidak sedang dipaksa, mereka sedang diberi jalan keluar. Negara memiliki sumber daya yang terbatas. Jika bantuan hanya bersifat konsumtif, anggaran terus membengkak. Yang kedua, penerima tidak berkurang dan tekanan fisikal yang meningkat. Bantuan bersyarat menciptakan exit strategi yang generasi berikutnya itu lebih sehat, lebih berpendidikan, dan siap lebih bekerja. Inti argumen ini bukan soal penghematan, ini soal keberlanjutan kebijakan publik. Oleh karena itu, Dewan Juri yang terhormat, kami dari tim Pro memiliki empat solusi kami. Hadirin Dewan Juri yang terhormat, tim Pro tidak mengadvokasi syarat yang kaku dan tidak manusiawi. Kami mengadvokasi bansos bersyarat yang cerdas dan kontekstual. Solusi yang pertama adalah syarat minimal dan relevan. Syarat harus mudah dipenuhi. Yang kedua, relevan dengan tujuan keluar dari kemiskinan itu sendiri. Contoh syarat efektif itu adalah kehadiran anak di sekolah. Yang kedua, pemeriksaan kesehatan dasar, bukan syarat administratif yang rumit. Solusi yang kedua adalah dukungan fasilitas, bukan hanya kewajiban. Tidak adil menuntut jika fasilitas sendiri itu tidak tersedia. Karena itu, sekolah dan puskesmas harus mudah diakses. Layanan jemput bola untuk daerah terpencil. Syarat harus diiringi dukungan negara, bukan sekedar tuntutan. Solusi yang ketiga adalah fleksibilitas untuk kondisi khusus. Bansos bersyarat harus memberi pengecualian bagi disabilitas, mempertimbangkan kondisi geografis dan situasi darurat. Ini memastikan kebijakan itu adil dan manusiawi. Solusi yang keempat adalah monitoring dan evaluasi berbasis data. Gunakan data untuk memastikan tepat sasaran, mengevaluasi dampak, dan menyesuaikan kebijakan, bukan sekedar melanjutkan program tanpa refleksi. Dewan Juri yang terhormat, bantuan sosial tidak boleh berhenti pada niat baik, dia harus tetap bekerja. Bantuan tanpa syarat membantu hari ini, bantuan tanpa syarat membantu hari ini, bantuan bersyarat mengubah masa depan kita. Dengan syarat yang manusiawi, fasilitas yang memadai, dan evaluasi yang konsisten, bantuan sosial bersyarat adalah kebijakan yang adil, berkelanjutan, dan benar-benar memutus rantai kemiskinan. Karena itu, secara rasional dan berbasis dampak, Dewan ini seharusnya mendukung bantuan sosial bersyarat bagi masyarakat miskin. Oleh karena itu, telah hancur-hancurnya argumen dari tim kontra.
dan dapat diartikan seakan-akan argumen kontra melawan tim pro bagai rusa yang menabrak pohon beringin. Tanduk patah, pohon pun tak rebah. Sekian, terima kasih, bangga menjadi tim pro. Baik, terima kasih kepada pembicara 2 dan pembicara 3 dari kedua regu atas argumentasi yang telah disampaikan pada babak kedua. Selanjutnya, kita akan memasuki babak yang ketiga, yaitu sesi closing statement yang akan disampaikan oleh replay speaker dari masing-masing regu. Pada babak ini, setiap regu mohon maaf. Selanjutnya, untuk babak kedua, sesi keempat akan dimulai oleh pembicara ketiga dari tim kontra. Waktu dimulai ketika Anda mulai berbicara. Bismillahirrahmanirrahim. Salam laulas salam fadunya wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang terhormat, Dewan Juri, tim yang berseberangan berdiri di posisi pro, dan teman-teman seperjuangan sekalian. Tim pro bilang bantuan sosial harus bersyarat supaya bantuannya tepat sasaran. Kedengarannya rasional, kedengarannya strategis. Tapi mari kita tarik realita lapangan. Ketika seseorang sudah berada di titik paling bawah secara ekonomi, yang mereka butuhkan adalah bantuan tanpa syarat. Yang mereka butuhkan adalah bertahan hidup. Dan disitulah kami berdiri. Bantuan sosial, terutama bagi masyarakat miskin, tidak seharusnya dibebani prasyarat yang justru memperlambat perlindungan. Pertama, bantuan darurat harus tanpa prasyarat. Kemiskinan itu bukan situasi ideal yang bisa diatur dengan checklist administratif. Interupsi, Banyak saudaraku. keluarga dipersilakan. Baik, Dewan Juri yang terhormat, tim kontra di sini melakukan sebuah logical fallacy karena bagaimana mungkin seseorang dapat dikatakan miskin jikalau tanpa syarat? Bagaimana pemerintah mengetahui bahwa seseorang adalah termasuk golongan rakyat miskin? Itulah fungsi dari administrasi, itulah fungsi dari syarat yang dimaksud pada tim pro di malam ini. Terima kasih, saudaraku. Baiklah, saya akan menjawab setelah ini. Kalau bantuan dikaitkan dengan syarat kompleks, prosesnya jadi lambat. Ada verifikasi, ada administrasi, ada evaluasi. Sementara kebutuhan mereka sangat mendesak. Kita lihat saja saat pandemi 2020, banyak orang tiba-tiba kehilangan pekerjaan. Kalau saat itu bantuan terlalu banyak syarat, jutaan orang bisa kelaparan dulu sebelum lolos verifikasi. Dalam konteks perlindungan sosial, kecepatan dan aksesibilitas itu adalah sebuah kunci. Dalam menjawab interupsi yang dilontarkan oleh tim pro, mengatakan bagaimana ingin mengetahui jikalau masyarakat itu miskin jikalau tidak melihat dari sisi konteks syaratnya terlebih dahulu. Maka dari itu saya berani bilang, hilangkan 100% syarat itu. Para pemangku kewenangan, para pengambil keputusan terhadap bantuan sosial, Interupsi, kamu sendiri saudaraku. tidak. Terima kasih. Kamu sendiri yang datang ke tempat melihat situasi secara aktual, secara realistis. Interupsi, Sehingga saudaraku. kalian tidak. Terima kasih. Kalian sendiri yang melihat, kalian sendiri yang menetapkan sama ada kondisi aktualnya orang miskin ini perlu diberikan bantuan. Jadi saya berani bilang, hilangkan 100% syarat administrasi itu. Para pemangku kebijakan, para pemegang kewenangan terhadap penentu bantuan sosial ini, lihat situasi yang terjadi di lapangan. Itu lebih nyata, lebih real dari syarat yang disodorkan semata. Selanjutnya, yang kedua, tujuan utama bantuan sosial adalah perlindungan, bukan seleksi ketat. Bantuan sosial itu jaringan pengaman, safety net. Safety net tidak dirancang untuk menyaring terlalu ketat. Ia dirancang untuk memastikan orang tidak jatuh terlalu dalam. Kalau kita terlalu fokus pada kontrol, kita berisiko mengubah bantuan sosial menjadi alat evaluasi moral. Seolah-olah orang miskin harus membuktikan kelayakan mereka setiap saat. Padahal kemiskinan bukan pilihan gaya hidup. Ia sering hasil dari struktur ekonomi, ketimpangan akses, dan kondisi di luar kendali individu. Ketiga, risiko exclusion error itu nyata. Dalam banyak program bantuan yang sering terjadi, bukan orang kaya
Yang sering terjadi bukan orang kaya lolos bantuan. Yang sering terjadi adalah orang miskin tidak terdata atau gagal memenuhi syarat administratif. Dan ketika bantuan bersyarat terlalu kompleks, exclusion error makin tinggi. Artinya, orang yang paling membutuhkan justru tidak menerima bantuan. Apakah itu tujuan kita? Yang terakhir, bantuan tanpa syarat tidak otomatis menciptakan ketergantungan. Narasi ketergantungan sering dibesar-besarkan. Banyak studi menunjukkan bahwa sebagian besar penerima bantuan tetap ingin bekerja dan meningkatkan taraf hidup. Yang membuat orang sulit keluar dari kemiskinan bukan bantuan, tapi kurangnya akses kerja layak, pendidikan berkualitas, dan kesempatan ekonomi. Bantuan sosial harus sederhana, cepat, dan inklusif. Mungkin itu saja dari kami, tim Kontra. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih kepada pembicara ketiga dari tim Kontra, dan terima kasih juga kepada pembicara kedua dan ketiga dari masing-masing regu. Selanjutnya kita akan memasuki babak yang ketiga, yaitu sesi closing statement yang akan disampaikan oleh masing-masing replay speaker, baik itu dari tim pro maupun kontra. Pada babak ketiga ini, masing-masing regu diberikan kesempatan untuk mempertegas, merangkum, dan juga mempertajam solusi dan rekomendasi. Untuk babak ketiga akan dimulai dari tim pro. Waktu dimulai ketika Anda mulai berbicara. Saya akan memulai solusi dalam hitungan 3, 2, 1. Dewan juri yang kami hormati, tim kontra mencoba membingkai syarat sebagai sesuatu yang kejam. Padahal syarat yang ada di dalamnya adalah anak harus sekolah, ibu hamil harus periksa kesehatan dan lain sebagainya. Dewan juri yang kami hormat, tim kontra menegaskan bahwa kami seolah-olah mengiyakan mosi mereka, padahal mereka lah yang salah konstitusi. Mereka salah pemikiran dan mereka tidak memahami mosi perdebatan pada malam hari ini. Mereka mengatakan bahwa pasal 34 ayat 1 Undang-Undang 1945 menyatakan fakir, miskin, dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Seakan-akan mereka memframing kami bahwa kami menyetujui bahwa tidak harus memakai administrasi. Perlu kita luruskan Dewan Juri bahwa Undang-Undang pasal 34 ayat 1 Undang-Undang 1945 menyatakan fakir, miskin, dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara bukan tanpa administrasi. Dewan juri yang kami hormat, maka dari itu tim pro dari tadi memberikan argumentasi panjang kali lebar tanpa memberikan solusi. Maka dari itu kami akan memberikan solusi. Yang pertama adalah kami tidak mendukung syarat yang diskriminatif atau berlebihan. Kami mendukung syarat yang rasional dan terukur. Bagaimana pemerintah bisa memfokuskan atau menghasilkan suatu indikator dan evaluasi negara apabila tidak ada administrasi. Dewan juri yang kami hormati, sistem pengawasan transparan, evaluasi berkala, efektivitas program majelis. Tujuan bantuan sosial bukan sekadar mengurangi penderitaan hari ini, tetapi memutus rantai kemiskinan esok. Bagaimana kita sebagai seorang pemerintah itu dapat mengupgrade pemikiran masyarakat miskin untuk bisa maju 1-2 langkah, karena bansos yang telah diterima dapat menjadikan motivasi mereka untuk berkembang dan lebih jaya, dan tidak mengurangi mindset mereka yang bermalas-malasan tidak bekerja. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada replay speaker dari Regu Pro. Selanjutnya kita akan mendengarkan closing statement dari replay speaker dari Regu Kontra. Waktu dimulai ketika Anda mulai berbicara. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampailah kita pada sesi terakhir, yaitu sesi kesimpulan dan pemberian solusi. Tadi sudah kami sampaikan beberapa argumen-argumen penting dan poin-poin penting dari tim kontra. Yang pertama, tidak semua penerima mampu memenuhi syarat karena keterbatasan akses. Bahkan pertanyaan saya tadi tidak terjawab oleh tim pro, karena pada faktanya saya adalah salah satu guru yang tidak mendapatkan akses untuk mengajar ke pulau-pulau. Bahkan saya sudah mendeklarasikan ke wali kota kita langsung karena saya salah satu aktivis mahasiswa. Dan selanjutnya, berpotensi diskriminatif dan birokratif. Tidak ada. Dari tadi tim pro mengatakan tidak diskriminatif, padahal yang mereka katakan tentang uang. Dan yang ketiga, bantuan sosial adalah hak dasar, bukan alat kontrol perilaku. Bukan berarti orang yang menerima bantuan itu adalah rakyat-rakyat miskin yang malas-malasan, tetapi mereka hanya ingin hak-hak mereka yang ada di negara ini. Dan selanjutnya, tadi dikatakan bahwa kami memiliki mispersepsi
perspektif, padahal pada nyatanya dari tadi tim pro mendukung kami karena menyebutkan apa yang seharusnya kami dapatkan sebagai warga Indonesia. Dan selanjutnya kami memberi solusi. Yang pertama adalah perbaiki layanan publik agar akses dan juga hak-hak warga Indonesia itu terbagi rata. Dan yang selanjutnya pengawasan ketat dan sanksi tegas. Dan yang terakhir pengalihan anggaran ke kampanye kesehatan ataupun pendidikan agar jelas kemana bantuan itu dialirkan. Dan selanjutnya tadi juga ada membahas tentang undang-undang. Sekali lagi kami tegaskan, kami memiliki 3 undang-undang ataupun prinsip hukum atau dasaran hukum. Yang pertama ada Undang-Undang 1945 Pasal 28H ayat 1, hak atas kesejahteraan dan pelayanan kesehatan. Undang-Undang HAM nomor 39 tahun 1999, hak atas jaminan sosial tanpa diskriminasi. Dan yang terakhir, prinsip non-diskriminasi dalam kebijakan publik pasal 8 ayat 2 Undang-Undang 1945. Terima kasih. Selesai. Baik, terima kasih kepada pembicara replay speaker dari tim kontra. Saya ucapkan terima kasih kepada tim Kolsa dari Universitas Internasional Batam. Mana supporter dari tim Kolsa Universitas Internasional Batam? Saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada tim Visabilillah dari Universitas Riau Kepulauan. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk kedua tim kita pada malam hari ini. Baik, kita akan kembali mendengarkan review dari kedua dewan juri untuk pertandingan pada malam hari ini. Untuk kepada dewan juri, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Intinya pada debat kali ini sangat luar biasa ya. Masing-masing mempertahankan argumennya yang tadi sudah dilengkapi dengan adanya fakta, ada undang-undang ya, ada data yang diberikan. Tetapi ada tadi beberapa catatan. Yang pertama mungkin tadi waktunya berlebihan ya. Itu mungkin kedepannya kalau nanti ada lomba lagi mohon masing-masing tim diperhatikan karena waktu ini menjadi salah satu penilaian ya. Yang kedua adalah tadi ada beberapa pertanyaan belum terjawab. Oke, jadi saya mencatat dari sini ada sekitar kalau tidak salah saya ya ada 2 pertanyaan tidak jawab. Yang di sini juga tidak menjawab 1 pertanyaan kalau tidak salah ya. Padahal tadi sudah dikit nanti akan dijawab, tapi ternyata waktunya sudah habis. Itu mungkin menjadi catatan ya. Tapi secara keseluruhan penampilan kali ini luar biasa ya. Sekali lagi tepuk tangan dulu untuk kedua tim yang sudah tampil luar biasa. Itu aja evaluasi yang bisa saya berikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semakin malam, semakin sengit. Berikan tepuk tangan terlebih dahulu. Luar biasa. Ini saya rasa kalau untuk poinnya hanya beda selisih 1 atau 2 angka ya Pak Padri. Dari hasil debat yang kita saksikan secara bersama, yang kami memang melakukan penilaian secara alot, diskusi, dan pastinya objek